Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan Ibu NSB, Guru Pendidikan Agama Kristen dari SMP Negeri 1 Payung. Kali ini kita akan membahas tentang karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Nats pendukung dari Mazmur 36 ayat 7, Ayub 38 ayat 1 sampai 38, Matius 6 ayat 25 sampai 27. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami makna pemeliharaan Allah. Yang kedua, merefleksikan pemeliharaan Allah yang berulang bagi manusia dan alam. Yang ketiga, meresponi pemeliharaan Allah. Dan yang keempat, mewujudkan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Pertanyaan pemantik, seperti apakah pandangan kalian sebagai remaja Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup yang terjadi saat ini? Kalian bisa menghubungkannya dengan kehidupan pribadi di sekitar kalian. Ada 4 pengertian pemeliharaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, proses, cara, perbuatan, memeliharakan, penjagaan, dan perawatan. Yang kedua, pendidikan, peternakan, tentang binatang misalnya, penyelamatan, penghindaran, atau bisa dari bahaya dan sebagainya. Penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama. Dan dalam perusahaan sih itu biasanya menjaga kondisi yang baik. Pemeliharaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki agar selalu dalam keadaan baik. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya, sehingga rencana tersebut tidak mungkin gagal. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya. Dia yang menopang segala sesuatu dengan kuasanya, dan setiap detail dari kehidupan dan tindakan semua makhluk tidak ada luput dari penjagaannya. Di sini dalam pemeliharaan Allah dalam ciptaannya ada 2 kondisi yang terjadi di dalam bumi ini. Yang pertama, kondisi alam yang rusak. Nah, ini ada contoh gambar bagaimana alam itu rusak, seperti tanah kering, kebakaran, dan penebangan liar. Dan yang kedua adalah kondisi alam terpelihara. Kita lihat bagaimana sungai yang bersih dan juga pepohonan yang rimbun. Meskipun manusia dengan sengaja menghancurkan alam, pemeliharaan Allah dalam setiap penciptaannya tidak pernah berhenti, seperti saat bencana tsunami atau banjir bandang. Alam yang menjadi rusak dan hancur secara perlahan mengalami pemulihan. Allah pencipta segala sesuatu adalah Allah yang memelihara, mengatur, dan memerintah semua ciptaannya. 2 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Semuanya itu dimungkinkan masih ada karena Allah menopangnya. Bandingkan di Ibrani 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Di sini kita akan masuk tentang aspek-aspek pemeliharaan Allah. Ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek pelestarian, yang kedua adalah aspek penyediaan. Kita masuk kepada yang pertama, aspek pelestarian. Dalam pengakuan Daud pada Mazmur 36 ayat 7, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Nats ini menjelaskan bahwa dengan kuasanya Allah melestarikan dunia. Begitu juga dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang artinya melalui Yesus Kristus Allah melestarikan segala sesuatunya. Aspek yang kedua, penyediaan. Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Kalian bisa membaca di Kejadian 1 ayat 14 ya, dan juga di Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 serta Kejadian 8 ayat 22. Pemazmur Daud menegaskan bahwa Allah menyediakan kebutuhan makhluk ciptaannya.
Bandingkan Mazmur 104 ayat 1-35 dan Mazmur 145 ayat 1-21. Serta menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Ayub 38 ayat 1-38. Penciptaan yang sudah Allah lakukan dan Allah juga memeliharanya dengan baik. Maka kita juga harus memiliki respon. Di sini kita akan membahas bagaimana respon terhadap pemeliharaan Allah. Ada beberapa respon yang wajib ada dalam diri kita. Yang pertama, menyembah. Allah dapat kita rasakan di dalam hidup kita hingga detik ini. Sebagai penciptaannya, kita wajib memuji dan menyembah Dia sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Sang Pemelihara hidup. Yang kedua, hidup bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk refleksi atau kebaikannya yang terus memelihara hidup kita dan tempat kita yang huni hingga saat ini. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai sumber dari segalanya sebagai pencipta. Allah tidak hanya sekedar memelihara, tetapi juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah sumber segalanya, maka kita tidak akan takut maupun khawatir akan hari esok seperti yang dinyatakan dalam Matius 6 ayat 25-27. Jika burung-burung di udara saja bisa diberikan makan, kenapa manusia tidak? Selama kita bekerja, berproses bersama Allah, kita pasti akan diberikan hidup yang layak. Respon yang keempat, bertanggung jawab atas kelestarian alam. Hal ini adalah respon yang paling penting. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Allah memelihara manusia dan alam semesta. Namun Allah yang menginginkan kita juga ikut berperan aktif dalam menjaga alam ini, sebagaimana Dia telah memeliharanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala pemberiannya, agar generasi berikutnya juga bisa menikmati ciptaan Allah yang sangat indah ini. Mulailah dari lingkungan tempat tinggal kita dengan menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya akan membantu lingkungan yang sehat dan bersih. 4 hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian. Yang pertama, menghemat energi atau mematikan lampu bila tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik atau go green. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Yang keempat, mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang. Nah, dari penciptaan Allah tadi, diharapkan sebagai anak yang diciptakan, jika Allah sudah memelihara ciptaannya, maka kita manusia juga harus bisa memelihara ciptaan Allah itu. Sesuai dengan rangkuman yang mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai karya terhebatnya, dan Allah pun turut dalam pemeliharaan karyanya. Manusia menjadi ciptaan yang paling mulia, wajib merespon pemeliharaan Allah. Manusia bertanggung jawab menjaga kelestariannya. Refleksi dari materi kita kali ini adalah supaya kamu bisa menceritakan pengalaman hidup kamu melalui sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan, puisi, atau lainnya sebagai wujud pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Dalam refleksi ini mungkin kamu bisa menuliskan puisi wujud rasa syukur kamu kepada Tuhan. Jadi demikian pertemuan kita, ada beberapa evaluasi, pengayaan, lembar kerja yang bisa kita kerjakan dengan baik. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita dan kiranya Tuhan yang memberkati kita. Seperti bunyi Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga dari pembelajaran ini kita mendapatkan makna sikap yang baik dalam pemeliharaan. Sebagaimana Allah memelihara kita, maka marilah kita pelihara alam. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kehidupan kita. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih.